Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Sofiati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kemitraan Butan antara perguruan tinggi, pelatihan guru awal, dan pemangku kepentingan pendidikan. Yang pertama, pendidikan di Butan. Nah, sistem pendidikan di Butan ini mengalami perkembangan signifikan sejak awal pendidikan monastik hingga pendidikan modern yang dimulai pada tahun 1914 dengan pendidikan sekolah pertama yang didirikan oleh Raja Ungyen Wangchuck. Nah, pendidikan monastik ini merujuk pada sistem pendidikan yang diadopsi oleh komunitas monastik seperti biara atau sangha dalam keagamaan tertentu, terutama dalam keagamaan Buddha dan Kristen. Nah, pendidikan ini biasanya dilakukan dalam konteks kehidupan spiritual dan religius dengan tujuan mendalami ajaran agama, etika, dan praktik spiritual. Pada awalnya, sebagian guru itu berasal dari India dengan kurikulum yang dipinjam dari India juga dan pengajaran dalam bahasa Hindi. Namun, pada tahun 1962, Raja Jingme Dorji Wangchuck mendirikan sekolah menengah berbahasa Inggris yang menandai langkah awal menuju pendidikan modern. Nah, kini sistem pendidikan Butan mencakup berbagai bentuk, termasuk pendidikan biara, pendidikan modern, pendidikan teknis, pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, dan pendidikan menyeluruh. Selanjutnya yaitu kemitraan. Nah, kemitraan dalam hal ini mencakup hubungan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama dalam pendidikan. Kemitraan itu harus inklusif dan menghormati pandangan dari semua pihak yang terlibat. Nah, kemitraan antara perguruan tinggi, pelatihan guru, dan pemangku kepentingan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Program persiapan guru di Butan melibatkan 4 kemitraan utama. Yang pertama, kemitraan mahasiswa dan guru. Lalu yang kedua, kemitraan komunitas antara kampus dan masyarakat. 3, kemitraan perguruan tinggi dan pengembangan kurikulum. Dan keempat, kemitraan perguruan tinggi dan sekolah praktik. Perguruan tinggi di Butan menanggapi risiko dalam kemitraan dengan meluncurkan program PGDE baru yang berdurasi 18 bulan untuk meningkatkan praktik mengajar mahasiswa guru. Nah, praktik mengajar kini disebut School Immersion and Teaching Practice atau SITP dan dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, memberikan waktu cukup bagi mahasiswa untuk menerapkan pengalaman teoritis dalam situasi kelas yang nyata. Nah, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan program ini penting untuk memastikan keberhasilan. Dengan fokus pada pendidikan inklusif, keberhasilan program sangat bergantung pada kemitraan kolaboratif antara mahasiswa, guru, mentor, manajemen sekolah, dan Kementerian Pendidikan. Untuk mendukung ini, perguruan tinggi juga mengadakan pelatihan bagi mentor dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas. Perbandingan dengan kondisi di Indonesia. Nah, yang pertama dalam hal kemitraan pendidikan. Di Butan, kemitraan antara perguruan tinggi, keguruan, dan Royal Education Council (REC) sangat erat dengan keterlibatan fakultas dalam pengembangan kurikulum dan program pengembangan profesional. Sedangkan di Indonesia, meskipun terdapat kerjasama antara perguruan tinggi dan kemitraan pendidikan, seringkali kolaborasi ini tidak terintegrasi dengan baik. Banyaknya program pelatihan guru tidak melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh sehingga ada kesenjangan antara teori dan praktik. Nah, yang kedua pada masalah pengembangan kurikulum. Di Butan, kurikulum disusun berdasarkan nilai-nilai kebahagiaan nasional bruto (GNH) dan melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Sedangkan di Indonesia,
Kurikulum seringkali mengalami perubahan yang tidak konsisten dan keterlibatan guru dalam pengembangan kurikulum masih minim. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara pelatihan guru dan kebutuhan di lapangan. Kemitraan pendidikan di Butan, meskipun banyak yang bersifat profesional dan terstruktur, berpotensi membatasi inovasi dan fleksibilitas yang diperlukan dalam pendidikan. Nah, struktur yang terlalu kaku ini dapat membuat institusi pendidikan sulit beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tantangan yang muncul di dalam komunitas. Hal ini berarti bahwa jika kemitraan tidak mampu berinovasi atau berubah sesuai konteks lokal, maka kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dapat terancam. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara struktur kemitraan dan kemampuan untuk beradaptasi, sehingga pendidikan dapat lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.